Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Ini agak mendung, jadi kayaknya ada suara petir sedikit-sedikit. Pernah nggak kamu ngerasa kamu nggak cukup pintar, nggak cukup penting, atau nggak akan pernah bisa sukses karena kamu cuma orang biasa? Kalau kamu pernah ngerasain itu dan hidup kamu lagi down, kamu harus tahu kisah ini. Ini adalah kisah nyata. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan informasinya ada di media. Kalau kalian mau baca langsung silahkan. Kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Sampai habis ya, karena ini seru banget. Seorang pria bernama Richard Montanes. Dia dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang miskin, nggak lulus sekolah. Kerjanya itu adalah cuma tukang bersih-bersih. Tapi hari ini ia dikenal sebagai The Godfather of Lemonheart Cheetos. Dan inilah kisah hidupnya yang dimulai dari nol besar. Richard Montanes ini lahir pada tahun 1958 di Ontario, California, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga imigran Meksiko yang sangat miskin. Keluarganya tinggal di sebuah kamp buruh, tempat para pemetik anggur tinggal. Mereka tinggal di rumah yang sempit bareng 10 anak. Iya, Richard punya 10 saudara kandung. Gak ada AC, gak ada air panas, dan listrik pun cuma nyala kadang-kadang. Ayah dan ibunya ini kerja keras sebagai buruh ladang anggur ya. Dan sejak kecil Richard juga udah terbiasa kerja, bukan buat jajan, tapi buat bertahan hidup. Bahasa Inggris juga bukan bahasa pertamanya. Waktu pertama masuk SD, Richard nggak bisa ngomong sepatah kata Inggris pun. Akibatnya, Richard dianggap bodoh. Dia sering dibully, sering nggak paham pelajaran, sampai akhirnya dia drop out alias keluar sekolah. Ya, waktu masih kelas 4 SD. Usianya baru 9 atau 10 tahunan ya kala itu, tapi udah kehilangan keyakinan akan masa depannya. Dan selama bertahun-tahun ya, dia pikir mungkin emang nasibku begini aja. Di tengah kehidupan yang serba kekurangan, ada satu hal yang bikin hidup Richard ini gak terasa sendirian. Ya, Richard berkenalan dengan seorang wanita namanya Judy. Richard pertama kali kenal Judy waktu masih remaja. Mereka tinggal di lingkungan yang sama-sama berasal dari komunitas Latin, sama-sama hidup susah, dan sama-sama punya mimpi kecil di hati. Judy ini bukan cewek yang banyak gaya, tapi hatinya ini besar. Hatinya lembut, penyabar, dan selalu percaya sama Richard. Bahkan saat dunia nggak percaya sama Richard. Mereka akhirnya jatuh cinta, bukan karena harta, tapi karena sama-sama tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Mereka tahu ya, kalau mau sukses harus saling topang menopang. Dan gak butuh waktu lama, Richard dan Judy menikah muda. Mereka tinggal di rumah kecil dengan dapur mungil dan penghasilan pas-pasan, tapi mereka punya satu sama lain. Setelah menikah dengan Richard yang gak punya ijazah ya, bahkan baca tulis pun gak bisa. Tentu aja kesulitan mendapatkan pekerjaan ya si Richard ini. Richard hanya bekerja serabutan aja. Pernah kerja di kebun, jadi tukang cuci mobil, sampai akhirnya Judy ikutan kerja demi bantu perekonomian keluarga kecilnya. Pada suatu hari, Richard ini mengetahui ada info lowongan pekerjaan di sebuah pabrik besar, pabrik makanan ringan bernama Frito-Lay. Richard kemudian memberanikan diri untuk datang dan melamar karena nggak punya keahlian apapun ya. Richard juga kan nggak punya ijazah. Richard kemudian diterima bekerja sebagai cleaning service. Pekerjaannya ya bersih-bersih lantai pabrik, bersihin mesin, buang sampah, dan pastiin semuanya itu bersih. Sejak saat itulah Richard senang dan bahagia karena dapat pekerjaan di sebuah pabrik yang kala itu cukup besar. Bahkan sampai sekarang juga masih besar lah. Richard sangat kerja keras ya. Dia senang mendapatkan pekerjaan dan gak main-main. Richard ini benar-benar kerja. Bahkan dia sempat bilang, kalau kamu jadi cleaning service, maka jadilah cleaning service terbaik di dunia. Gila ya kan? Merinding gak lu? Tapi meskipun cuma tukang bersih-bersih ya, Richard ini punya rasa penasaran. Setiap hari dia memperhatikan cara kerja mesin, cara bumbu dicampur, cara kemasan dibuat. Sampai suatu hari dia lihat mesin produksi berhenti.
snack keluar ya tanpa bumbu. Ya bisa dibilang itu gagal gitu ya, nggak bisa di packing. Tapi disitulah ide muncul ya, idenya si Richard ini muncul. Gimana kalau aku kasih bumbu buatan sendiri, bumbu pedas ala Meksiko. Dia kemudian pulang ke rumah dan bereksperimen di dapur kecilnya. Dia dan istrinya Judy ini ngeracik bubuk cabai, rempah-rempah dan rasa khas Latin. Kemudian mereka taburkanlah itu snack polos yang tadi udah dibawa sama Richard ya. Jadi nggak dibawa semua, cuma dibawa gitu beberapa. Dan akhirnya lahirlah Flamin' Hot Cheetos. Tapi waktu dia cerita ke teman kerjanya, banyak yang ledek. Ngapain sih? Kita kan cuma cleaning service. Ngimpi lu, mana mungkin didengar. Coba aja, paling juga mentok gagal. Dan itu cukup bikin Richard ini sempet down. Tapi akhirnya dia nekat malahan. Richard aja nggak tahu ya prosedur perusahaan. Dia nggak tahu gimana caranya presentasi. Tapi dia tahu satu hal, CEO Frito-Lay waktu itu Roger Enrico ini pernah bilang kalau punya ide, anggap diri kamu sebagai pemilik perusahaan. Jadi diluapin aja idenya, bilang ke perusahaan, biar nanti perusahaan yang eksekusi, intinya lah gitu ya. Jadi Richard kemudian cari tuh nomor kantor pusat dan nelpon langsung CEO-nya. Ajaibnya, CEO-nya yang ngangkat. Richard itu langsung bilang dengan penuh semangat ya, menggebu-gebu ya, saya punya ide rasa baru untuk Cheetos. Saya kerja di bagian kebersihan, tapi saya percaya produk ini bisa meledak. Dan CEO itu nggak menertawakan, dia justru tertarik dan meminta Richard untuk presentasi langsung beberapa minggu kemudian. Ditunggu-tunggu, akhirnya benar, manajemen Frito-Lay mengabari Richard untuk presentasi langsung. Dia nggak punya jas, jadi dia pinjam jas dari pamannya. Bahkan Richard menggunakan mesin tik kuno buat bikin bahan presentasi yang tentu aja dibantu sama Judy. Dia dan istrinya menyiapkan prototipe Flamin' Hot Cheetos dengan bumbu rumahan. Richard juga latihan berbicara, bahkan sempat ingin mundur. Tapi Judy terus mensupport Richard sampai hari dimana presentasi pun datang. Richard tentu aja sangat gugup setengah mati ya. Tapi dia nggak mundur gitu, dia tetap maju. Richard mulai presentasi di depan para petinggi perusahaan. Dia mulai menceritakan kegemaran orang Meksiko yang emang doyan pedas. Setelah semua presentasi itu hening, lalu seorang petinggi perusahaan berdiri dan berkata, "This is genius." FYI ya, kabarnya di titik ini perusahaan Frito-Lay ini lagi di ujung tanduk karena hampir bangkrut. Setelah presentasi ya, Richard kembali lagi bekerja sebagai cleaning service seperti biasa ya, kayak nggak terjadi apa-apalah. Sampai beberapa hari kemudian Richard dikabarkan bahwa Flamin' Hot akan segera diproduksi. Langsung bahagia ya kan. Awalnya Flamin' Hot Cheetos ini diproduksi terbatas, hanya dijual di komunitas Latin di California Selatan. Produksi awalnya diperkirakan sekitar ratusan ribu bungkus aja. Tapi apa yang terjadi? Boom, laris. Rak-rak toko langsung kosong. Anak-anak remaja semua jatuh cinta sama rasa pedas yang beda. Karena sukses besar itu ya, Frito-Lay akhirnya meluncurkan Flamin' Hot Cheetos secara nasional, bahkan merambah internasional. Dan sekarang Flamin' Hot jadi lini rasa tersendiri. Ada Flamin' Hot Doritos, Flamin' Hot Lay's, bahkan Flamin' Hot Mountain Dew. Richard nggak cuma dapat ucapan terima kasih, Richard dipromosikan dari cleaning service naik jadi manajer pemasaran, naik lagi jadi wakil presiden divisi multikultural marketing di PepsiCo. Dia ikut bantu strategi untuk pasar Latin dan minoritas lain, bahkan menjadi pembicara motivasi dan penulis buku berjudul Flamin' Hot. Dan semua itu dimulai dari tangan yang pernah cuma megang sapu dan juga pel-pelan. Istri Richard, yaitu Judy Montanez, selalu jadi pendukung terbesarnya. Mereka menikah sejak muda dan bersama-sama membesarkan anak-anak mereka. Bagi Richard, keluarganya adalah alasan utama ia berjuang. Dia ingin anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Dan sekarang dia jadi inspirasi bukan cuma untuk keluarganya, tapi untuk jutaan orang di seluruh dunia. Namun, pada tahun 2021, Frito-Lay mengeluarkan pernyataan bahwa Richard tidak terlibat dalam pengembangan awal Flamin' Hot Cheetos.
yang kami pasarkan secara nasional. Menurut dokumen perusahaan, produk ini pertama kali dikembangkan oleh tim R&D di Texas jauh sebelum Richard menyampaikan idenya. Tapi bukan berarti cerita Richard ini bohong ya. Faktanya, dia benar-benar kerja di Frito-Lay sebagai tukang bersih-bersih. Dia juga naik jabatan jadi eksekutif dan jadi suara penting bagi komunitas Latin. Dan dia memang membantu mengenalkan rasa pedas ke pasar Latin. Dia inspirasi nyata soal keberanian, mimpi, dan juga kerja keras. Jadi mungkin bukan penemu resmi ya, tapi Richard tetap pahlawan di mata banyak orang. Kadang cukup punya satu ide dan keberanian untuk bilang, aku percaya ini akan berhasil. Itulah Richard Montanes. Dari tukang bersih-bersih jadi legenda dunia snack. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf banget ini baru hujan, jadi mungkin suaranya masuk dan aku sedikit menaikkan volume suara aku ya. Mudah-mudahan informasinya bisa sampai, karena sebenarnya ini inspiratif banget. Makanya aku agak semangat ya, sebenarnya semangat. Cuma emang lagi hujan, gak apa-apa, hujan juga itu adalah berkah. Terima kasih ya Allah, karena udah beberapa minggu ini gak hujan. Dan ini hujan, alhamdulillah. Cuma ya emang ya udah begini. Terima kasih ya sekali lagi, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian. Kalau punya ide inspiratif apapun coba dituangkan ya, semoga aja ada jalannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.